Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afra Madinah. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis cerpen Robohnya Surau Kami dengan unsur intrinsik prosa fiksi dengan menggunakan pendekatan struktural genetik. Nah, sebelum kita menganalisis cerpen Robohnya Surau Kami, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari unsur-unsur intrinsik yang akan dibahas, yakni tema, amanat, dan gaya bahasa, yang dimulai dari tema. Menurut Baldik tahun 2001 pada halaman 258 mendefinisikan bahwa tema sebagai gagasan abstrak utama yang terdapat dalam sebuah karya sastra atau yang secara berulang-ulang dimunculkan baik secara eksplisit maupun implisit lewat pengulangan motif. Yang kedua, amanat. Menurut Siswanti tahun 2008 halaman 161 hingga 162 menyatakan amanat ialah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca dan pendengar. Kemudian gaya bahasa. Menurut Nurhayati tahun 2000. Kemudian gaya bahasa. Menurut Nurhayati tahun 2012 halaman 20, gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan bahasa dan gaya yang dapat memberikan kesan realitas atau sungguh-sungguh dan memberikan penekanan terhadap cerita atau kejadian yang ditidurkan dengan gaya narasi. Kemudian menurut Keraf tahun 2004, gaya bahasa terbagi menjadi dua, yakni pertama gaya bahasa retoris. Gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa penyimpangan dari bentuk kalimat biasa yang tujuannya mencapai efek tertentu. Contohnya yaitu anonansi, aliterasi, apostrof, asidenton, elipsis, litotes, paradoks, hiperbola, dan lain-lain. Yang kedua, gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa kiasan adalah gaya bahasa yang penyimpangan maknanya lebih jauh. Contohnya yaitu alegori, metafora, parabel, sarkasme, eponim, satire, dan lain-lain. Baik, sebelum kita menganalisis cerpen Robohnya Surau Kami dengan pendekatan struktural genetik, sebaiknya kita mengetahui apa itu pendekatan struktural genetik. Struktural genetik adalah teori sastra yang pengarangnya menciptakan sebuah karya sastra tidak lepas dari pandangan dunianya. Pandangan dunia inilah yang menghubungkan karya sastra dengan kehidupan bermasyarakat, latar belakang sejarah, zaman, dan sosial masyarakat turut mengkondisikan terciptanya karya sastra. Kemudian, pendekatan ini dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pengarang, terutama pada tema yang dibuat pengarang. Nah, baiklah, sekarang kita akan menganalisis tema, amanat, dan gaya bahasa pada cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Adapun tema dalam cerpen Robohnya Surau Kami yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, serta kelalaian seorang kepala keluarga dalam menghidupi keluarganya. Amanat cerpen Robohnya Surau Kami yakni ada 3. Pertama, jika kita menolong seseorang, kita tidak boleh mengatasi ketidakseimbangan atau balasan apapun. Yang kedua, kita harus menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan dunia, yaitu kita melakukan ibadah kepada Tuhan, tetapi
juga melakukan kewajiban kita sebagai makhluk sosial yang harus memiliki kehidupan dengan dunia luar. Dan yang terakhir yaitu jangan egois dan jangan cepat marah bila dihina orang lain. Kemudian yaitu gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Robohnya Surau Kami antara lain pertama gaya bahasa simile atau perumpamaan. Adapun yang terdapat dalam cerpen yaitu pada kutipan seluruh hidupnya bagai jadi meredup seperti lampu ke. Kemudian gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Yang pertama yaitu gaya bahasa simile atau perumpamaan. Adapun yang terdapat dalam cerpen yaitu pada kutipan seluruh hidupnya bagai jadi meredup seperti lampu kemersikan sumbu. Nah, karena ciri-ciri simile yaitu menggunakan kata bagai atau seperti, berarti pada cerpen Robohnya Surau Kami menggunakan gaya bahasa perumpamaan atau simile. Yang kedua, gaya bahasa metafora. Terlihat pada salah satu seloko, misalnya sedangkan bibirnya membariskan senyum serta matanya menyinarkan cahaya yang cemerlang. Gaya bahasa tersebut mengandung makna kebahagiaan seseorang terhadap suatu yang terjadi padanya. Metafora yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah bibirnya membariskan senyum dan matanya menyinarkan cahaya yang cemerlang. Artinya suatu kebahagiaan yang dinanti. Baik, itu saja materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.